Ada yang belum nyala itu. Siapa? Hartoyo, Jonathan. Ada yang kameranya belum on itu. Andreas Iskandar, Leonardo, Atan. Ya, silakan buka ketua. Jadi untuk selanjutnya setiap perkuliahan ketua yang membuka semua ya dan segala macam. Saya tinggal beri materi aja. Ya. Jadi tugaskan teman-teman untuk memimpin doa dan segala macam. Ya. Ya, silakan supaya nanti saya bertugas kelompok, tugas individu. Silakan. Pimpin doa dulu. Halo. Oh, ini saya habis keputus ya. Ini saya pimpin doanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena hari ini kita masih boleh bertemu kembali. Lalu terima kasih pula karena Engkau telah mengizinkan kami untuk mengikuti kelas pendidikan kewarganegaraan ini. Berkatilah kami untuk apa yang disampaikan oleh Pak Jonder agar diterima dengan baik oleh kami. Amin. Oke, terus lagu Indonesia Raya ya, Pak? Ya, betul. Oke, saya pimpin ya. 1, 2, 3. Bukan dari video, Pak. Ih, apa? YouTube. Oh, YouTube. Oh, ya, oke. Ambil dari YouTube sana. Ya, kalau dari itu nanti suara terpecah-pecah lah nanti. Ya, kita nyanyi juga boleh, tapi kan ikuti YouTube kan lebih suaranya yang jelek tidak sampai kedengaran gitu. Ini saya masih belum bisa share screen ya, Pak? Oh, gitu dah. Iya. Sebentar. Oh, ini berarti dari pusat. Halo, mana caranya kontak pusat ini? Saya juga nggak bisa Oh, ya. share screen. Ketua bisa kontak admin ya, lupa saya. STS. Saya nggak tahu Oh, hostnya iya. siapa. Ini hostnya ISTS ini. Saya nggak tahu siapa orang di belakang hostnya ini sayangnya. Bentar. Iya Pak, kenapa?
Untuk nyalakan share screen-nya ya. Oh iya, iya. Ya, Share screen. halo. Halo. Bentar ini saya kontak dulu. Oh, bisa sudah ini. Oh, sudah bisa, sudah bisa. Terima kasih. Udah saya aktifkan. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Ya, silakan, Mas. Saya carikan sebentar. Halo, Pak. Ya, Sudah cukup ya. terputus-putus. Ya, ini terputus-putus ya. Iya, maaf ya. Kayaknya Ya, network saya kurang. ini pengaruh pengaruh jaringan. Ya, oke. Iya. Oke. Suara saya bisa dengar? Bisa, Pak. Suara saya sudah bisa dengar lagi? Bisa. Oke. Eh, kita kita jelaskan materi dulu, baru bicara soal tugas-tugas ya, begitu ya. Oke. Oke. Kalau pembicaraan pertemuan pertama, suara saya dengar lagi? Halo? Iya, Pak. Barusan putus ya, Pak. Suara saya bisa dengar lagi? Bisa, Pak. Kedengaran, Pak. Jaringannya lumayan terganggu. Saya berapa kali terpelanting keluar. Oke, kalau pertemuan pertama membahas tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan, ya. Kewarganegaraan itu bagian daripada apa? Kebutuhan mahasiswa, terutama untuk
Sudah 2 kali keluar juga ya. Mudah-mudahan jaringannya mulai stabil ya. Saya ulangi lagi, kalau pembicaraan pertama, topik 1 kita bahas pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan ini bagian karena kewarganegaraan. Hasil penelitiannya teman-teman, kurang lebih 85% mahasiswa yang diterima di berbagai perusahaan selain intelektualnya bagus, juga karena faktor Oke, saya coba ulangi lagi, mudah-mudahan berjalan lancar, mudah-mudahan jaringannya Iya Pak, habis keputus lagi ya Pak. baik lagi ya. Ini hanya saya saja yang terpelanting keluar, kan? Iya kelihatannya Pak. Halo, Iya Pak, hanya Bapak saja kelihatannya. hanya hanya saya. Kalau gitu saya coba pindah posisi dulu ya. Iya Pak. Saya coba posisi ke lantai atas. Tapi suara saya bisa dengar ya? Sekarang sudah bisa dengar lagi? Bisa Pak. Oke. Saya sudah 3 kali terpelanting, mudah-mudahan tidak terulang lagi. Jadi 85% hasil penelitian mahasiswa, ya hasil penelitian teman-teman itu selain karena faktor intelektual juga faktor faktor soft skill. Soft skill itu antara lain karakter, komunikasi, kemudian penghayatan nilai-nilai kejujuran, antara lain itu. Ya selain itu dalam kehidupan bermasyarakat juga membutuhkan faktor komunikasi, faktor leadership. Jadi faktor komunikasi ini berkaitan dengan
komunikasi kita dengan teman, dengan orang lain, dan segala macam. Ya, juga aspek spiritualitas. Spiritualitas itu orang yang selalu Halo Pak, ini Bapak ngomong tapi nggak ada suaranya kayaknya Pak. Halo Pak, ini Bapak ngomong tapi nggak ada suaranya Pak. sekarang belum ada suaranya juga. Nah, sekarang sudah ada Pak. Waduh, capek-capek lah dari tadi. Oke. Bisa lihat PPT-nya? Bisa Pak. Oke. Oke, identitas nasional itu topik yang kedua ya. Jadi identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris identity, yang secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seorang atau satu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Istilah nasional menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, dan sebagainya. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan, atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Yang ketiga, identitas nasional sebagai identitas bersama suatu bangsa dapat dibentuk oleh beberapa faktor yang meliputi primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Suara saya masih bisa dengar? Masih bisa Pak. Oke. Ini saya mengulas secara ringkas topik 2 ya. Biar bisa melihat benang merahnya. Benang merah itu maksudnya kaitannya. Yang keempat, identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas yang sifatnya nasional, bersifat buatan karena dibentuk dan disepakati, ya, dan sekunder karena sebelumnya sudah terdapat identitas kesuku bangsaan dalam diri bangsa Indonesia. Bendera negara Indonesia, bahasa negara, lambang negara, serta lagu kebangsaan merupakan identitas nasional bagi negara bangsa Indonesia yang telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Secara historis, identitas nasional ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan nama kebangsaan nasional. Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan, yakni melalui Kongres Kebudayaan tahun 1918. Coba kamu bayangkan, sebelum Indonesia merdeka itu tahun 45, para pemudanya, para budayawannya sudah
sudah melakukan kongres tahun 1918. Berapa tahun ini selisihnya? Kurang lebih ya 40 tahun lah. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Secara sosiologis itu secara kemasyarakatan. Secara politik itu dilihat dari aspek kebijakan pemerintah. Secara politik, bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara, sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu bangsa Indonesia Raya. Warisan jenius yang tidak ternilai harganya dari para Panevader adalah Pancasila. Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya bersifat fisik seperti simbol atau lambang, tapi merupakan cerminan identitas bangsa dalam wujud psikis, yakni mencerminkan watak dan perilaku manusia Indonesia sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain. Yang 11, identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Identitas nasional bagi sebuah negara sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara dan bangsa. Identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Oke, saya kira itu ringkasan tentang apa identitas nasional. Ya, selanjutnya apakah resume yang dibuat oleh teman-teman sesuai dengan yang saya buat? Ya, pada prinsipnya ya mungkin intinya sama, barangkali cara penyampaiannya berbeda-beda, tidak masalah. Tapi yang penting kontennya tidak boleh beda. Oke, sampai di sini suara saya bisa dengar? Bisa, Pak. Oke. Coba ketua bacain dulu. Latar belakang. Masalah integrasi nasional merupakan persoalan yang dialami oleh semua negara, terutama negara yang usianya masih relatif muda, seperti Indonesia. Perbedaan merupakan suatu keniscayaan, berbeda suku, memeluk agama yang berbeda, berbahasa daerah yang beraneka ragam, kebudayaan yang berbeda adalah hal-hal yang tidak mudah dipersatukan menjadi entitas yang baru, yang dinamakan bangsa Indonesia. Harus disadari bahwa integrasi nasional dalam arti sepenuhnya tidak mungkin diwujudkan dan konflik di antara sesama warga bangsa tidak dapat dihilangkan sama sekali. Untuk itu, integrasi nasional harus terus dilakukan, upaya pembinaan baik formal maupun non formal, gitu, Pak. Oke, jadi sekarang ini upaya untuk pembinaan terhadap ideologi Pancasila dalam tingkat nasional sudah ada wadah atau lembaganya yang dinamakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang diketuai oleh Megawati, mantan presiden. Konsep integrasi nasional. Secara etimologi, integrasi nasional adalah studi yang mempelajari asal-usul kata, sejarah, dan juga perubahan yang terjadi dari kata itu. Pengertian etimologi dari integrasi nasional berarti mempelajari asal-usul kata pembentuk istilah tersebut. Secara etimologi, integrasi nasional terdiri atas dua kata,
yaitu integrasi dan nasional. Terminologi dapat diartikan penggunaan kata sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu. Konsep integrasi nasional dihubungkan dengan konteks tertentu dan umumnya dikemukakan oleh para ahlinya. Berikut ini disajikan beberapa pengertian integrasi nasional dalam konteks Indonesia menurut pendapat para ahli. Oke, Wakil, saya bacain. Wakil Ketua Kelas. Mulai dari mana ya, Pak? Yang saya blok tadi. Ya, ini. Sarannya. Yang pertama, Sa'afroddin Bahar, tahun 1996, upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Yang kedua, Rizanur Arfani, tahun 2001, pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam suatu kesatuan wilayah. Yang ketiga, Juliati Suroyo, tahun 2002, bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Yang keempat, Ramlan Surbakti, tahun 2010, proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Oke, masih ada, bisa lanjut ini dulu. Bisa lanjutin dulu. Ya. Ya. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah national integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Ini nggak perlu. Ya, ini lanjut. Dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dari aspek politik, lazim disebut integrasi politik. Aspek ekonomi atau integrasi ekonomi, yakni saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergi. Dan aspek sosial budaya atau integrasi sosial budaya, yakni hubungan antara suku, lapisan, dan golongan. Berdasar pendapat ini, integrasi nasional meliputi 1. Integrasi politik, 2. Integrasi ekonomi, dan 3. Integrasi sosial budaya. Dalam tataran integrasi politik, terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut, atau antara penguasa dan rakyat, guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat, beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Di sisi lain, integrasi ekonomi adalah penghapusan atau pencabutan hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya, misal peraturan, norma,
dan prosedur dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misal suku, agama, dan ras. Integrasi versus disintegrasi. Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya, disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Jika integrasi terjadi konsensus, maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan. Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat. Masyarakat suatu bangsa pastilah menginginkan terwujudnya integrasi. Namun dalam kenyataannya yang terjadi justru gejala disintegrasi. Disintegrasi memiliki banyak ragam, misalkan pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang. Oke. Jadi Oke, teman-teman sekarang sudah bagian daripada warga kampus STS. Ya, betul ya. Termasuk warga kampus STS kan? Betul atau tidak? Halo. Suara saya bisa dengar? Halo Pak, iya Pak, bisa dengar Pak. Oke, apakah teman-teman ini bagian daripada warga STS? Iya Pak. Oke, kalau termasuk warga STS, termasuk integrasi pendidikan, ya. Berarti kan sudah bagian daripada sudah masuk proses integrasi, penyatuan dengan nilai-nilai budaya dalam bidang pendidikan dengan STS, ya. Jadi integrasi tidak selalu diartikan penyatuan wilayah, daerah, suku sehingga menjadi integrasi nasional. Ya, misalnya dulu Timor Leste, ya bergabung ke Indonesia, kemudian dia lepas lagi. Itu sudah itu secara geografis, ya. Nah, tapi secara emosi orang-orang Timor Leste yang ada di perbatasan itu mereka masih merasa satu nasib, artinya secara psikologisnya mungkin mereka masih merasa bagian daripada bangsa Indonesia. Jadi integrasi yang dimasukkan dalam pertemuan kuliah ini adalah penggabungan wilayah, daerah sehingga menjadi menjadi satu dengan Indonesia. Selain itu, penyatuan ini juga tidak hanya aspek geografis, tapi juga dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi, semua kita terintegrasi. Pengembangan pendidikan yang kita jalankan sekarang bagian daripada menjalankan amanat yang diwariskan oleh
founding father kita yaitu adalah ideologi Pancasila. Jadi integrasi kita karena terutama karena kita satu ideologi ya, satu ideologi apa Pancasila, di mana di dalam Pancasila ini terkandung 5 nilai-nilai yang harus kita jalankan. Harus mengakui adanya ketuhanan yang Maha Esa, eksistensi Tuhan, agama apa saja, prinsipnya tidak boleh ateisme ya. Apakah Hindu, Buddha, Kristen, Islam, itu harus mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Kalau tidak, bukan bagian daripada warga negara Indonesia, karena itu harus pergi dari dari bangsa Indonesia. Oke, sampai sini paham maksudnya yang saya jelaskan? Iya, Pak. Kalau paham, saya anggap lanjut saja. Oke, ini konsep secara teorinya ya. Konsep integrasi amat penting dalam setiap unit sosial, apalagi dalam unit sosial yang plural. Plural yang sifatnya umum. Namun berbagai perspektif sosiologi melihat fenomena integrasi amat sangat berbeda. Ya, konsep integrasi dapat dibedakan dalam 3 sifat. Integrasi yang normatif, di mana kita menjalankan kehidupan bersama berdasarkan kesepakatan nilai, norma, cita-cita bersama atau adanya solidaritas. Bisa lihat ini ya. Ini maksudnya apa ini kesepakatan nilai, norma, cita-cita bersama? Ya, nilai ini artinya apa? Anderson, nilai ini artinya apa? Ya, pengertian nilai ini artinya apa? Ya, pengertian nilai ini bukan angka ya, angka 3, 4 nilai, tapi nilai yang dimasukkan sini ya doktrin ya, doktrin atau ajaran ya. Jadi di dalam rumah tangga pun ada nilai yang harus kita jalankan bersama, di mana kita sebagai anak punya dasar ya, punya ajaran untuk menghormati dan mengasihi orang tua ya, itu nilai. Sebelum pergi keluar dari rumah, kewajiban kita adalah pamit dengan orang tua. Kenapa harus pamit dengan orang tua? Karena kita minta didoakan, itu sebetulnya. Jadi bukan basa-basi, "Ma, saya keluar dulu ya." Ya, itu ya basa-basi. Tapi itu sebetulnya bentuk doa ya, artinya itu bentuk nilai ajaran. Artinya supaya dalam perjalanan kita selalu berhati-hati. Ya. Norma ini aturannya yang harus kita jalankan. Ya, norma hukum. Kalau di lampu traffic light, kalau lampu merah otomatis artinya apa? Ya kita berhenti ya. Kalau hijau baru jalan. Semua harus taat. Kalau tidak taat terhadap aturan pasti ada risikonya. Tidak taat terhadap nilai norma, pasti ada risikonya ya. Cita-cita bersama, ada kesetiakawanan, solidaritas ya. Solidaritas dengan teman dan segala macam, berempati dengan teman ya, ada teman ada kesulitan dibantu ya.
Kemudian integrasi fungsional, ketergantungan pada struktur fungsional masyarakat atau sesuai kepentingan. Fungsional itu artinya kita harus hidup berdampingan, ya, interaksinya harus harmonis, ya. Itu teori fungsional, ya. Teori fungsional ini menghendaki interaksi dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis. Dan ada satu ikatannya antara satu dengan yang lain. Kalau integrasi kohesif karena paksaan, misalnya wilayah perbatasan, katakan wilayah perbatasan di Kalimantan yang dekat dengan Malaysia, ya, ada masyarakat karena sudah ada hubungan dekat dengan dengan tetangga di negara Malaysia, maka mereka sulit menyatu dengan sesama warga negara Indonesia, bahkan ngotot, yaitu baru melakukan pemaksaan. Nah, ya. Jadi masyarakat yang ada di daerah perbatasan antara negara lain, misalnya Malaysia, Australia, Timor Leste dan segala macam, yang ngotot-ngotot, biasanya pemerintah melakukan koreksi, pemaksaan, ya. Dalam bidang pendidikan juga tapi dalam bidang pendidikan itu ada pemaksaan, tetapi ada nilai edukasinya, ada nilai pendidikannya. Artinya pemaksaan demi demi kemajuan bersama. Misalnya mengerjakan tugas-tugas bukan karena motivasi, bukan karena semangat niat, tapi lebih karena paksaan dari luar. Tapi ada nilai edukasinya, pemaksaan tapi yang sifatnya membangun, ya. Nah, kemudian ada biasanya setiap angkatan itu ada teman yang selalu memberi motivasi kepada temannya untuk selalu bersemangat dalam mengerjakan tugas dan kuliah, ya. Nah, itu yang dimasukkan, itu sedikit koreksi tapi sifatnya membangun, ya. Integrasi dalam pendekatan konflik, Karl Marx ini, ya, anti individualis, karena yang menjadi titik perhatiannya kebutuhan sistem masyarakat, bukan kebutuhan individu di dalamnya. Artinya pandangan Karl Marx ini menghendaki adanya penyatuan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai suatu sistem yang harus dijalankan bersama. Tadi sudah dijelaskan, misalnya integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi, ya, pasti saling membutuhkan di situ. Kita butuh beli sayur, lauk, ada yang penuhi, ya, ada yang menyiapkan, kemudian kita beli dan segala macam. Itu masukkan integrasi ekonomi. Jadi kalau butuh makanan, barang mentah, carinya di mana? Di pasar, ya. Pasar ini bagian daripada proses integrasi ekonomi dalam kehidupan masyarakat, tapi yang sifatnya memajukan, menguntungkan. Kemudian dalam perspektif konflik bersifat lebih kritis, dia melihat masyarakat bukan semata-mata sebagai satu kekuatan impersonal, tetapi sebagai tempat bertemunya individu atau kelompok yang memiliki kebutuhan dan kepentingan sendiri yang harus diperjuangkan. Jadi masyarakat bukan semata-mata sebagai kekuatan impersonal, tetapi sebagai tempat bertemunya individu
individu atau kelompok yang memiliki kebutuhan atau kepentingan sendiri-sendiri. Jadi kita bisa menyatu juga karena punya kepentingannya. Kita menyatu dengan STTS karena kita punya kepentingannya. Kepentingan apa? Ya, kepentingan menggali atau menambah ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi ada perbedaannya. Tadi pendekatan teori struktural fungsional melihat integrasi itu sebagai organisme biologis ya. Masyarakat merupakan suatu jaringan kelompok manusia yang bekerja sama secara organisasi berdasarkan seperangkat aturan. Jadi saya ulangi lagi, pendekatan fungsional, teori fungsional tentang integrasi ini ya orang bisa menyatu karena aturan ya. Aturan yang membuat orang hidup harmonis. Artinya kalau orang menjalankan aturan, pasti hidupnya harmonis. Ya, aturan apa saja? Aturan kehidupan beragama, dia meyakini kalau dia terus-terus berdoa dengan Tuhan, dia akan memperoleh berkah. Kalau dia terus-terus rajin membaca kitab suci, rajin membaca Al-Quran, dia merasa menyatu dengan Tuhan. Ya, karena itu bagian daripada hamba Tuhan, ya karena bagian daripada hamba Tuhan otomatis doanya dikabulkan. Ya, ini pendekatan perspektif fungsional ya tentang integrasi ya. Nah, kelebihan lain daripada teori fungsional ini tentang integrasi adalah mempertahankan stabilitas. Orang bilang status quo ya, status quo. Karena apa? Kalau orang sudah mapan, dia tidak mau pusing-pusing lagi urusannya ribut-ribut ya. Karena itu rata-rata para pengusaha kapitalisme ini cenderung menerapkan teori fungsionalisme, cenderung taat asas, taat terhadap aturan kehidupan bernegara, kemudian dijalankan, kewajibannya membayar pajak semua dijalankan. Ya. Kalau itu semua jalan, dia merasa itu sudah harmonis ya. Ya, kalau sedangkan teorinya Karl Marx tentang atau istilahnya perspektif konflik tentang integrasi melihat masyarakat bisa menyatu karena kebutuhannya. Oke, bisa jelas perbedaannya teori fungsionalis dengan teori konflik tentang integrasi ini. Jadi saya ulangi lagi, kalau teori konflik tentang integrasi, orang bisa menyatu, bersatu karena sama-sama punya kepentingan ya. Sedangkan teori fungsionalis, orang bisa menyatu karena apa? Taat terhadap aturannya, ya. Taat terhadap aturan yang ada dalam masyarakat. Dan orang yang taat terhadap aturan dianggap sebagai apa? Bagian daripada sistem sosial. Kemudian yang ketiga, teori simbolik ya, interaksi simbolik yang dikembangkan oleh Max Weber ya. Suara saya masih bisa dengar? Bisa, Pak. Oke. Masih berapa lama? Jam. Karena saya harus jelaskan tentang tugas nanti. Masih lama ya? Masih 30 menit? Pertemuan kita siang ini masih berapa menit?
Oh, 40 menit lagi, Pak. 40 menit. Oke. 15 menit saya saya hentikan untuk menjelaskan tentang tentang tugas-tugas ya. Jadi tolong diingat baik-baik, konsep integrasi ini ada 3 teori ya. Teori yang pertama tadi teori fungsionalis, yang kedua teori teori konflik yang dikembangkan oleh Karl Marx, yang ketiga teori interaksi simbolik ya, yang dikembangkan oleh Max Weber ya. Semua ini intinya hampir sama, tapi caranya yang berbeda ya. Nah, teori interaksi simbolik yaitu interpretivisme berakar pada tradisi yang dikembangkan Weber yang berpandangan walaupun manusia digerakkan oleh kekuatan sosial dalam bentuk kultur maupun struktur, namun manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk memberikan makna secara pribadi terhadap tindakan yang dilakukannya. Weber menggolongkan tindakan sosial menjadi 4 ya. Ingat baik-baik ya. Bisa lihat ini. Rational action, value based rational action, traditional action, efektual atau emosi. Jadi masyarakat bisa menyatu menurut teori interaksi simbolik karena masyarakat punya pola pikir selalu bertindak berdasarkan pikiran yang rasional ya. Didasari oleh nilai yang didasari oleh oleh tindakan pikiran yang rasional ya. Yang ketiga karena punya tradisi ya. Saya kira di kehidupan masyarakat semua punya tradisi, keluarga pun demikian. Yang keempat efektual emosi ya, saya kira manusia pasti punya emosi ya. Oke, saya kira yang lain nanti kamu bisa baca-baca sendiri ya. Ya gitu ya. Saya menyampaikan 3 teori inti tentang integrasi tadi. Yang pertama teori fungsionalisme yang dikembangkan oleh Max Weber. Kemudian yang kedua teori konflik yang dikembangkan oleh Karl Marx. Yang ketiga teori interasionisme simbolik yang dikembangkan oleh Max Weber. Lalu bagaimana strategi supaya terjadi integrasi? Yang pertama strategi asimilasi. Artinya apa? Proses pencampuran 2 macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan baru. Sehingga dalam kebudayaan yang baru tidak tampak lagi identitas masing-masing budaya pembentuknya. Yang kedua strategi akulturasi. Proses percampuran 2 kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan kebudayaan baru di mana ciri-ciri budaya asli pembentukan masih tampak. Yang ketiga strategi pluralis. Paham pluralis merupakan paham yang menghargai perbedaan dalam masyarakat. Artinya memberi kesempatan kepada segala unsur yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang. Negara memberi kesempatan kepada semua unsur keragaman dalam negara. Yang berikut strategi negara homogen dengan menggunakan pendekatan asimilatif. Melebur menjadi satu, menciptakan kebudayaan baru yang dinamakan kebudayaan nasional. Pendekatan akulturatif memaksa semua unsur identitas menggabungkan diri kepada yang dominan. Pendekatan multikulturalis, kebebasan untuk hidup bersama dalam kebudayaan masing-masing, membina sifat kesetiakawanan dan kesetaraan. Syarat NKRI berdaulat, legalitas secara internasional,
legitimasi atau pengukuhan dan dukungan moral rakyat, kualitas komitmen sosial kultural. Nah, bagaimana mewujudkan integrasi nasional? Yang pertama diwujudkan dengan menghargai terapatnya perbedaan. Artinya upaya mewujudkan integrasi nasional dilakukan dengan tetap memberi kesempatan kepada unsur-unsur perbedaan yang ada untuk dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama. Guna mewujudkan sebuah yang Bhinneka Tunggal Ika, diperlukan pandangan atau wawasan multikulturalisme. Multikulturalisme adalah pandangan bahwa setiap kebudayaan memiliki nilai dan kebudayaan yang sama dengan kebudayaan lain, sehingga setiap kebudayaan berhak mendapatkan tempat sebagaimana kebudayaan lainnya. Perwujudan dari multikulturalisme adalah kesediaan orang-orang dari kebudayaan yang beragam untuk hidup berdampingan secara damai, harus ada empati dan menghargai kebudayaan lain di samping kebudayaannya sendiri. Integrasi dapat dilihat dari dua dimensi vertikal dan horizontal. Vertikal otomatis berhubungan dengan atas, bisa struktural juga, horizontal dengan sesama. Dimensi vertikal dari integrasi adalah dimensi yang berkaitan dengan upaya menyatukan persepsi, keinginan, dan harapan yang ada antara elit dan massa, antara pemerintah dengan rakyat, dikenal dengan integrasi politik. Dimensi horizontal dari integrasi adalah dimensi yang berkaitan dengan upaya mewujudkan persatuan di antara perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat. Oke. Ya, dalam lagu Padamu Negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Artinya penyatuan integrasi kita itu tidak hanya secara fisik, tetapi jiwa dan raga harus mau menyatu dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak boleh setengah-setengah. Oke, saya kira demikian perkuliahan kita siang ini. Selanjutnya saya memberi kesempatan kepada teman-teman untuk diskusi, tanya jawab boleh, nanya soal tugas-tugas boleh, tugas individu sama tugas kelompoknya. Ya, gitu ya. Coba ini karena ini mau penutup, saya minta semua kameranya nyala dulu. Oke. Teman-teman sudah baca bab 1 kan? Pendahuluan, ya. Sudah baca kan? Tentu sudah baca lah, karena sudah bikin resume ya. Nah, di situ kan ada topik-topik yang akan kita bahas. Jadi kelompok ini punya dalam diskusi kelompok membuat makalah yang berkaitan dengan topik-topik yang ada di dalam bab 1 ini. Tetapi kalau diingat baik-baik, teman-teman itu kalau membuat makalah bukan makalah konsep saja, kumpulan teori-teori tentang integrasi, tetapi harus semacam review jurnal gitu ya. Lebih melihat pada implementasinya ya. Oke, saya tanya ketua dulu. Pembagian kelompoknya sudah ya? Kelompok. Ada berapa kelompok di kelas ini? Satu kelompok tidak boleh lebih dari 5 orang loh. Iya Pak, 25 orang Pak kita Pak. Ya, berarti 5 orang ya. 5 orang per kelompok, berarti 5 topik. Ya, silakan aja. Presentasinya mulai 3 minggu lagi lah.
pengumpulan makalah 3 minggu lagi atau 4 minggu lagi? Makalah kelompok dulu. 4 Kamu minggu mau lagi, berapa Pak. lama? Hah? 3 minggu 4 lagi. minggu lagi aja. 4 minggu lagi ya. Halo Pak, halo Pak. Ya, Ini kan 25 ya Pak ya. Ini ada beberapa yang belum batal tambah. Ini jadi kalau misalnya ada satu kelompok yang 6 gitu enggak apa-apa ya Pak? ya kalau kan ada batal tambah Ya, satu ada dua batal orang tambah. ya sudah. Kalau 1-2 orang sih boleh lah. Itu mungkin. Ya, ya boleh Mas. Oke. Ada lagi? Ya, mumpung ketemu kita pakai Zoom. Nah, kalau ada yang kurang jelas tolong ditanya aja. Karena kadang-kadang kalau SMS juga susah. Jadi tugasnya sudah jelas ya. Ya, silakan. Saya mau tanya. Ini buat itu ya Pak ya. Apa namanya? Buat kayak makalah satu topik gitu ya Pak. Ya, Ini topik makalah kalau. nentukannya dari mana topiknya Pak? Oke, topiknya sudah ada di bab 1 kan, kelompok 1 ya. Integrasi nasional, topik apa? Tergantung aja ininya, sistemnya. Misalnya bahas tentang konstitusi, kelompok 5. Ini nanti saya buatkan Google Sheet aja, nanti kelompoknya di list gitu, terus mau topik apa gitu aja ya Pak. Jangan sampai sama gitu ya. Iya, jangan sampai Itu sama. aja ya Pak ya. Iya. Boleh. Ya, itu baru ketua yang kreatif ya. Jadi ya kapan itu ini dan segera mulai dikerjakan. Jadi saya ulangi lagi, makalahnya itu bukan kompilasi teori-teori ya. Kompilasi konsep ya, tetapi kemudian dalam realitanya implementasinya harus cari dari jurnal-jurnal. Jadi syaratnya minimal 15 jurnal ya, review jurnalnya ya. Misalnya yang membahas tentang integrasi, dia akan meneliti, membaca 15 jurnal. Ya. Satu orang, gini aja, untuk mudah koordinasi, satu orang mengumpulkan 5 jurnal, kemudian meringkaskan, kemudian jadi satu ya. Ya. Paham ya? Iya Pak, ini 4 minggu lagi ya Pak ya, baru ya. Iya. 4 minggu lagi. Oke. Ya. Tahu model jurnal, majalah jurnal itu seperti apa, sudah paham ya? Bisa dikasih contohnya Pak, mungkin Pak? Ya, saya sekarang buka Google ya. Misalnya jurnal integrasi. Bisa lihat ini? Ini misalnya jurnal integrasi. Ya, integrasi nasional ya. Klik ini, kemudian tinggal pilih. Nah, supaya mudah, harus lihat tulisannya PDF ini ya. Ya, paham maksudnya? Kalau mau klik ini yang ada PDF-nya. Kalau yang nggak ada PDF itu biasanya sulit. Misalnya ini perlu dicoba buka, dipraktekkan.
Ya. Bisa lihat ya? Bisa lihat? Bisa, Pak. Nah, integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini satu orang mengumpulkan 5 artikel begini, kemudian dia ringkaskan, baca ya. Kemudian jadi satu ya. Ya. Makalah ini juga penelitian dari jurnal orang lain juga ya. Ya gabung-gabung yang pendahuluan, ada contoh pengertian integrasi nasional, pengembangan integrasi nasional, ya pentingnya integrasi nasional, tantangan dalam membangun integrasi. Kira-kira mana yang kamu bisa ambil? Kalau model begini, ini sifatnya teori. Kalau bisa sih kamu ambil jurnal yang hasil penelitian. Misalnya gitu. Integrasi nasional. Tadi itu ya. Tadi itu jurnal tapi sifatnya konsep ya. Coba cari jurnal yang hasil penelitian. Nah, ini juga sifatnya konsep. Nah, ini juga konsep. Ya. Jadi cari jurnal yang sifatnya hasil penelitian ya. Oke. Ini bisa lihat enggak? Halo? Bisa lihat ini? Bisa, Pak. Oke. Jadi saya minta jurnalnya modelnya seperti begini. Jadi hasil penelitian lapangan. Bukan jurnal yang membahas konsep saja. Misalnya gini, sikap integrasi nasional ditinjau dari pemahaman nilai-nilai sejarah dan sikap sosial siswa. Ya. Ini penelitian lapangan ini. Ya. Jadi ini kajian teorinya, nanti kamu deskripsikan juga. Ada kajian teorinya, ada metode penelitiannya, hasil penelitiannya ini. Bisa lihat ini? Bisa lihat? Bisa, Pak. Jadi data sikap integrasi nasional diperoleh dari 35 butir soal, data sikap sosial diperoleh dari 39 butir soal, dan data pemahaman nilai sejarah diperoleh dari 20 butir soal. Uji normalitas dan segala macam, dan seterusnya. Ya. Nah, yang begini ya, hubungan antara pemahaman nilai sejarah dan ya, model jurnal seperti begini yang saya butuhkan ya. Nah, kemudian diringkas, ini diringkas. Nah, ini. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka diambil kesimpulan pertama, pemahaman nilai sejarah berhubungan positif dengan sikap integrasi. Yang kedua, sikap sosial berhubungan positif dengan sikap integrasi nasional, ya, dan seterusnya.
Oke, nanti dari apa? Dari makalah kelompok ini satu orang meringkaskan 5 jurnal ya. Kemudian digabung jadi satu. Ya mungkin 4 minggu itu jadi waktu bikin makalah itu lampirannya sudah ada ya. Tinggal kamu klik Google aja lalu misalnya yang bahas topik integrasi caranya seperti itu tadi. Yang bahas tentang konstitusi, peraturan ya juga seperti itu. Ya, jadi yang dibahas itu adalah hasil penelitiannya. Jadi kalau makalahnya sudah jadi lalu buat PPT lalu membuat lengkapi menjadi YouTube ya, presentasinya bisa dalam bentuk YouTube channel linknya. Jadi presentasinya dalam bentuk YouTube aja, kemudian nanti dipresentasikan ya, di dialog, nanti didialogkan ya. Biasanya presentasi dulu, ada kekurangan baru dilengkapi. YouTube-nya terakhir setelah presentasi. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada pertanyaan lagi? Sudah jelas semua ya? Jadi Nanti kalau nggak tahu tanya Bapak nggak apa-apa ya di grup ya Pak. oh, ya di grup. Jangan satu-satu karena bingung saya. Satu-satu nanti. Ya. Bingungnya bukan apa. Karena apa? Kadang-kadang salah alamat gitu dikirakan. Jadi kalau di grup kan bisa yang lain tidak akan tanya lagi gitu loh. Jadi semua sama. Kemudian dari situ, dari makalah kelompok ini diolah menjadi makalah individu. Tapi makalah individunya setelah UAS saja. Jadi ada 2, makalah individu dan makalah kelompok. Topiknya yang sama ya. Jadi makalah individu ini mengolah dari makalah kelompok. Oke, saya kira begitu dulu. Kalau minggu depan ada waktu, mungkin saya bisa tunjukkan lagi contohnya ya, cara mengolah datanya itu ya. Ya, cara mengumpulkannya. Mungkin 15 menit lah ya.